Kita kembali lagi di video Kedua. Lagi-lagi kami mau ngasih tahu gitu ya. Karena banyak yang bilang, nah kayak gitu dong, gak usah ada salam gitu. Tapi udah dibantu juga jawab sama teman Kliwon, karena ini masih dalam satu rangkaian syuting yang sama. Salamnya udah di tadi juga. Nah terus terkait ada beberapa teman-teman yang coba dong di switch salamnya gitu. Mas Bimo yang shalom, Mas Danu yang assalamualaikum gitu. Kebetulan banget kenapa gue akhirnya mau ngomong juga gitu ya. Kemarin gue ketemu sama salah satu, sebenarnya kalau dibilang pemuka takut salah, tapi lumayan disegani lah di agama Hindu gitu. Terus gue refleks kan untuk Swastiastu gitu kan. Wah dia sangat pemangku berarti kan? Nggak tahu ya. Sebenarnya bukan pemangku nggak tahu sih, ya. nggak tahu gue Swastiastu gitu. Terus dia sangat, Mas Bimo mohon maaf, Mas Bimo agamanya apa? Takut gue. Ya kan? Takut salah ngomong kan? Iya, aduh salah nih, gue keinget komen teman Kliwon juga kan. Aduh maaf Pak gitu, saya Kristiani. Oh shalom Mas. Malah dibalas kayak gitu. Shalom ya Mas gitu. Terus gue keinget kalau di podcast malam Kliwon kan kita switch ya gitu. Dan itu cuman sapaan. Mungkin ketika gue ada di nanti bermain di tanah Arab gitu ya, entah ke Arab Saudi atau kemana, kan gue juga pasti assalamualaikum gitu. Cuman ucapan salam ya gitu. Menurut lo gimana? Ini susah sih sebenarnya ya. Susah ya. Kalau udah ngomongin akidah kan soalnya. Iya gitu. Iya sebenarnya sih memang yang gue tahu ya emang sebenarnya nggak boleh gitu. Cuman balik lagi nih ke perspektif masing-masing kan. Kalau menurut gue, selama gue nggak mengimani apa yang lu imani dan itu hanya apa ya, sapaan gitu ya, dan salam damai buat lo gitu, ya buat gue pribadi sih fine aja. Kalau gue ya. Cuman mungkin salah kali gue. Tapi kan gue rebel kan. Apa yang diimani aja lah, apa yang diimani. Dan ya apa yang diimani belum tentu diamini. Iya, apalagi yang diimanes. Belum tentu anak pantai. Danu lu. Udah ya, di like dulu videonya ya. Iya. Ya udah. Yuk baca cerita, yuk. Jadi komen nanti banyak ini. Enggak apa-apa ya. Gue cuman ini loh. Biar rame aja yang komen. Enggak. Gue cuman menyampaikan ini aja. Kemarin belum lama lah sebelum gue ke Bandung gitu. Jadi keinget ada satu peristiwa ya dalam hidup gitu. Oke. Terima kasih tapi teman Kliwon yang sudah selalu mengingatkan dan lain-lain gitu ya. Selamat malam tim dan pendengar podcast Malam Kliwon. Makasih karena udah mau bacain cerita saya ini. Sebut saja nama saya Heru. For your info, saya bukanlah orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Kejadian ini saya alami sendiri bersama dengan teman saya. Sebut saja nama teman saya Yadi. Cerita ini dilihat dari sudut pandang Yadi yang notabene adalah seorang indigo. Hampir semua keluarganya bisa melihat makhluk tak kasat mata, terutama yang berkelamin laki-laki. Dia pernah bilang, itu turun-temurun dari kakeknya. Bagi seorang indigo, Yadi ini punya sifat yang sebenarnya malesin menurut saya. Ya gimana gak malesin ketika dia ngeliat makhluk tak kasat mata, dia gak ragu buat bilang saat itu juga, dan gak lihat kondisi. Cerita ini sekitar tahun 2013. Waktu itu saya masih kuliah di universitas swasta di daerah Bandung, Jawa Barat. Waktu itu saya sedang liburan semesteran. Saya asal Jakarta. Kebetulan pada waktu itu saya malas untuk mudik dan lebih memilih untuk tetap stay di Bandung dan mencoba mencari teman yang tidak mudik atau asli Bandung untuk sekedar kumpul ataupun mengisi waktu luang saya. Pada waktu itu masih musimnya aplikasi chat BBM. Saya mencoba chat teman saya di grup untuk ngajak mereka yang sedang senggang untuk ngobrol ataupun hanya sekedar bermain game bersama di kosan saya. Kebetulan sekali Yadi sedang senggang hari itu. Dan langsung saja saya suruh dia ke kosan. Selang beberapa saat, Yadi tiba di kosan saya. Akhirnya kami memutuskan untuk bermain PlayStation. Waktu itu PES sedang tenar-tenarnya.
Di sela-sela saya bermain game dengan Yadi, saya berinisiatif untuk ngajak Yadi pergi ke rumah salah satu teman kampus kami di Garut. Pada hari itu juga. Sebut saja teman kami ini Joni. Saking asiknya main PS, kami gak ingat waktu dan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya kami mulai prepare untuk berangkat nih. Kami mutusin untuk ke Garut pakai satu motor berboncengan. Kami berangkat jam 12 malam. Berhubung kami sudah menghubungi Joni, jadi kami gak khawatir kalau kami tiba di sana dini hari. Karena sudah dipastikan jalanan sepi dan lancar berhubung sudah tengah malam. Kebetulan kosan saya ada di tengah kota Bandung. Estimasi hanya butuh waktu sekitar 2-2,5 jam untuk sampai ke Garut ketika jalanan sepi atau lancar. Karena saya sudah beberapa kali ke Garut pada saat malam hari. Saya berada di depan mengendarai motor dan teman saya Yadi saya gonceng. Di perjalanan kami, inilah hal yang paling menyeramkan terjadi. Pada 2 jam perjalanan kami, itu tidak terjadi hal-hal yang aneh. Saat kurang lebih 1,5 kilo sebelum memasuki Gapura Kabupaten Garut, di saat saya sedang tenang mengendarai motor, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang melewati kami. Makhluk ini menyeberang di depan kami, mungkin seperti terbang lah. Setelah melewati makhluk itu, Yadi bertanya dengan nada pelan ke telinga saya, "Lu gak lihat apa yang gue lihat kan, Her?" Dari situ saya agak bingung dan sedikit berpikir. Kemudian saya refleks menjawab dengan nada agak kencang, "Apaan sih? Gue gak lihat apa-apa." Dan tanpa sepengetahuan kami, makhluk yang tadinya hanya nyebrang akhirnya ngikutin kami di belakang motor. Kemungkinan disebabkan ucapan saya tadi. Setelah beberapa saat, Yadi mulai berlagak aneh nih. Karena tahu ada makhluk yang tadi ada di belakang motor tuh ngikutin kami. Dan di situ saya belum sadar posisinya. Setelah itu tangan Yadi langsung memegang pinggang saya dan berkata, "Her, jalan agak kenceng. Lihat ke depan, fokus." Di saat itu saya langsung bingung dan langsung tahu pasti ada suatu hal yang salah nih. Kemudian saya berkata, "Iya, ini gue gas, hampir pol ini." Keadaan makin mencekam, di mana saat Yadi makin mengencangkan pegangannya di pinggang saya, kemudian kepalanya disandarkan di punggung saya sambil menghadapkan kepalanya ke kanan. Makhluk itu dari belakang motor langsung mendekati ke arah wajah Yadi. Sontak Yadi kaget lalu memejamkan matanya. Kemudian Yadi memalingkan kepalanya ke kiri. Makhluk itu pun kemudian mundur lalu pindah ke arah kiri, ngikutin ke arah wajah Yadi. Sontak Yadi memejamkan matanya kembali dengan keadaan yang takut. Kemudian Yadi berkata lagi, "Ayo tancap gas, gas." Saya cuma bisa bilang, "Ini udah pol." Wah, waktu terasa lama kala itu. Di situ saya masih bingung apa sebenarnya yang sedang terjadi. Beberapa saat saya merasa kami hampir tiba di tujuan karena saya hafal betul gapura yang menandakan kami memasuki Kabupaten Garut. Dengan keadaan teman saya yang memegang pinggang saya sangat erat, pikiran di situ saya masih dalam keadaan bingung. Dan tiba-tiba saya mendengar suara teriakan atau jeritan di telinga kiri saya. "Nyak!" Iya gitu Pak, "Nyak!" Saya kaget bukan main. Seketika saya sedikit goyang saat mengendarai motor di perkiraan kecepatan 60-70 km per jam. Jujur jantung saya nyesek ditambah merinding. Mungkin saya bisa aja jatuh kalau jalanannya sedang menikung tajam. Saya masih beruntung itu jalan yang cukup lurus dan lebar. Sedikit saya gambarkan, itu seperti suara wanita yang rasanya berteriak sekencangnya dengan jarak 5 cm dari telinga. Oke, setelah 1 menit melewati gapura, Yadi buka mata dan juga ngelepasin pegangannya. 10 menit dari gapura akhirnya kami sampai tujuan. Kami tiba di rumah Joni dan kemudian Yadi menjelaskan tentang makhluk yang ngikutin kami. Digambarkan oleh Yadi, makhluk ini adalah wanita berbaju putih dengan rambut panjang dan wajah yang hancur. Atau bisa disimpulkan itu kuntilanak. Yadi ngejelasin
ke saya kalau makhluk itu gak bisa ngikutin kami ngelebihin Gapura Kabupaten, dikarenakan itu sudah bukan kekuasaan atau teritorinya. Makhluk itu ngikutin kami kurang lebih 1 kilo. Pada akhirnya saya dan Yadi bersyukur kami tiba di rumah Joni dengan selamat. Sekian cerita dari saya, maaf kalau agak kepanjangan. Terima kasih abang-abang podcast Malam Kliwon. Sukses terus ya buat podcastnya. Amin, terima kasih Mas Hersus ya. Ya bukan dong. Bukan. Heru kan? Heru. Hersus baru Lord. Ini gue curiga teman-temannya Yadi Inggris deh nih. Unpar di Bandung, jarang pulang. Yadi berapa Inggris. kali dia ngirim cerita dengan nama-nama yang beda-beda. Ternyata ini Yadi emang bisa kali tapi Mas Yadi kan. Tapi ini ceritanya Heru, Yadi, mau ke rumah Joni gitu kan. Dari Bandung ke Garut. Iya, lagi-lagi masih sejalan. Harusnya momen kali ini tag di podcast aja ya, di Spotify ya. Jadi satu Bandung, Garut, OTW Bandung. Iya, begitu semua. OTW Garut. Dia naik motor, terus boncengan, ada yang nyebrang, gitu kan. Ada yang nyebrang, taunya ngikut. Kalau di perbatasan tuh tempat serem sih tuh. Nah, yang bisa ngeliat sih Yadi doang. Si Hersus, si Heru denger doang diteriakin. Gitu. Iya. Gitu kayak teriakan cewek sih melengking gitu berarti ya. Gua rasa ini Yadi sama Heru pakai sepeda yang dicolong Mr. Bean di Mr. Bean Holiday. Dikira udah kenceng. Ini udah pol. Taunya babe-babe gendutnya nyamperin. Agak dia naik motor le. Gasnya udah kenceng pol, cuma disandar 2. Lu Dynotes apa gimana? Dynotes aja gak di standar 2 aja. Atau ya si kuntilanak ini sebenarnya gak pengen ngikut, tapi dia nyangkut. Kan dia nyebrang nih. Nyangkut. Tapi dia bisa nyalip kanan kiri. Oh iya, ngegangguin tapi ngegangguin. Ayo lo mau ngebut. Balap nih ya, gue balap kiri. Nih naik itu berarti kuntilanak terbangnya kencang banget ya. Sebenarnya kalau 70 dipikir km, Pak. Sebenarnya kalau dipikir ini masih ada yang bisa lebih cepat dari ini. Yang kalau kita cerita mobil-mobil yang cepat di cerita PMK banyak yang di Spotify. Nempel. Yang lebih parah yang dikejar diikutin. Emang ada? Ada beberapa lah yang diikutin lagi di perjalanan tuh lebih cepat, Pak. Di tol kurang sprinter apa itu makhluk kalau ngikutin. Asli. Bisa ngalahin Usain Bolt. Iya. Kenapa gak ikut Olimpiade ya pada ya? Tapi ini 70. Ya itu cepat sih. Kenceng lah terbang. Kenceng. Iya. Jangan dikira 100 gitu. Cepat ya untuk beberapa situasi 70 tuh. Lo depan lo ada kucing ketabrak, Pak. Kalau lo rem mendadak mental itu di 70 pasti. Makanya nih dia ngikutin motor yang larinya 70 km per jam. Dan itu terbang gitu. Apa nggak kena ini poro-poro basah tuh? Ya. Ya. Iya kecil. Kita aja naik motor pakai jaket 70 dingin kan dada. Gue rasa setan-setan yang ngudak ya di jalanan nih. Seru banget nih sesi roasting. Setan-setan yang ngudak di jalanan ya. Kan ada yang stay aja di pohon. Oke. Ada yang nyambangin rumah. Ada yang nyambangin kampus. Kan banyak tuh, ya kan. Nah, ini buat setan-setan jalanan nih. Ya kan? Setan-setan jalanan, apalagi yang ngudak motor. Gue rasa pakai rompi kulit babe-babe tau gak lu? Yang Angel beliin buat lu. Iya. Kalau nggak kulit, yang kayak yang kayak busa. Iya, yang apa Uniqlo, H&M gitu. Bukan. Itu yang versi dalemannya. Versi ininya. Yang kayak anti peluru. Ada. Nanti di ilustrasi pasti ada ketemu. Yang busa yang begini-gini bukan? Bukan. Yang penadang angin, bukan yang kulit bulat-bulat. Iya, yang kulit. Ada yang kulit, ada yang kayak busa, ada. Iya, punya anak touring lah pokoknya. Yang kayak buat anti peluru, kayak mau paintball juga kayak vest. Iya. Gitu tuh. Kayak pakai begitu tuh. Kagak, Le.
yang harus kita teliti. Ini bengkelnya siapa nih? Apa? Ini Bengkel siapa? setan-setan racing ini kenceng sekali. Wah, yang penting Bengkelnya apakah di Langlang? iya, Genre Bogor lah paling enggak nih, banyak banget nih. Turunnya di ini Sentul Ceria biasanya tuh kalau mau balapan. Aduh, Jadi lucu banget kali ya. ini setan-setan yang Drag race. setan-setan yang wah, tongkrongannya respect. Bukan pecundang tongkrongan ini, tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang, pecundang. Wah, itu lo denger lagu fullnya dah. Kasar bet kasar lagunya le. Lah iya kan bocah-bocah STM SMP dulu lagunya begitu emang. Rido. Ambe gitu-gitu. Iya. Kita mengalami kok fase main kentrung dan bawain lagu-lagu gitu. Kalau lo punya nyali, kalau punya nyali ya. Kalau punya nyali aja ya. Bacot banget. Ini setan nyali nih. Masalahnya dia tidur udah pasti dia pernah patah tangan, Pasti dong. pernah ya banyak lah luka-luka di badannya tuh. Nggak heran mukanya hancur. Itu hancur bukan karena dia ini, karena Nggak. drag race. Gasruk aspal. Gasruk saingannya sama RX waktu itu sempet sama King ya. Kalau nggak salah tuh. Aduh. Sama Mio Bore Up. Oke, kalau bergitar jreng. Ini ntar thumbnailnya kuntilanak ngebucil. Ya naik ranking gitu, tempelin aja gitu. Emang jalanan nih, setan jalanan. Setan jalanan. Setan ngudak nih kalau kayak gini nih. Ada kumpulannya komunitas setan ngudak. Kenceng banget. Jangan-jangan di belakang punggungnya ada stiker-stiker le. Iya, kayak anak komunitas. Stiker komunitas. Kayak bapak lu. Kayak babe lu no. Aduh. Anak community banyak banget setiap kopdar tukeran stiker. Ya udah, terima Ya. kasih teman Kliwon. Oke, Bye. bye.